Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Allahumma Rabbana hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah diri kami dengan hisab yang mudah. Tutuplah aib dan cacat celah kami pada hari Engkau tegakkan perhitungan dan hisab bagi amalan-amalan hamba. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung uraian tentang fasa hisab, marhalah hisab, menyambung daripada apa yang telah kita pelajari selama ini termasuk minggu lepas. Pada siri lepas saya telah sampaikan bahawa ada 3 kategori yang akan dipertanggungjawabkan atau yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat secara umumnya. Untuk memudahkan memahami, saya gunakan istilah di akhirat nanti setiap kita akan dihisab oleh Allah dan hisab itu terbagi menjadi 3. So ada 3 file, itu bahasa mudahnya lah untuk memudahkan memahami. Ada 3 file yang Allah akan buka di akhirat untuk Allah hisab, minta pertanggungjawaban daripada kita. File yang pertama berisikan semua amal-amal yang kita lakukan. Amal baik maksudnya. Amal soleh, amal ibadah, perintah. Itu satu file sendiri. Setebal apa, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Mana-mana ibadah, amal baik yang kita lakukan, kumpul dalam satu file. Dan ini yang Allah tanyakan. Kenapa kalau amal itu amal soleh, tapi Allah masih tanyakan
masih hisab. Ya, jemaah sekalian. Ingat dahulu ketika kita bicara tentang punca dosa, seseorang manusia akan mendapatkan dosa daripada Allah berpunca daripada 3 perkara. Dahulu pernah saya sampaikan, saya ulangi sekali. Kita ini akan mendapatkan berdosa berpunca daripada 3 perkara. 3 sebab. Pertama, kita berdosa kerana meninggalkan perintah. Dosa. Jelas itu. Kedua, kita berdosa kerana melanggar larangan. Itu jelas. Faham. Nah, yang ketiga inilah yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita berdosa kerana melakukan suruhan. Apabila berdosa kerana kita melakukan suruhan. Apabila? Pertama, karena kita cuai, taksir. Taksir itu cuai. Sama ada cuai karena kita melakukan kurang dari yang sepatutnya, atau melakukan lebih daripada yang disuruh. Dosa juga. Dosa. Ya, contoh yang mudahlah. Allah suruh kita solat subuh 2 rakaat saja. Karena terlalu rajin, solat subuh jadi 3 atau 4 rakaat. Dosa. Itu dah terlebih. Melakukan solat subuh itu melakukan suruhan. Tapi melakukannya melebihi dari yang disuruh. Dosa. Atau kita melakukan suruhan karena kurang dari yang sepatutnya. Mudahnya, katalah Allah suruh kita buat 10, dan kita sebenarnya mampu melakukan 10, tapi kita hanya mau buat 7. Ada 3 yang kita tidak tunaikan. Walhal kita mampu. Dosa. Jadi, sebab yang ketiga, seseorang akan berdosa, dapat dosa kerana melakukan suruhan Allah apabila? Pertama, karena cuai. Dan yang kedua, ini dia. Dia buat suruhan Allah, betul. Dia buat amal soleh, iya. Tapi berdosa. Kenapa berdosa? Apabila ia melakukan suruhan itu bukan kerana Allah. Dosa. Ya, contoh mudah, riak lah. Sedekah itu melakukan suruhan Allah. Sepatutnya dapat pahala. Kan sedekah itu perintah Allah. Kita buat. Sepatutnya kita dapat pahala. Tapi jika kita bersedekah, kemudian kita riak seperti mana ayat Quran yang telah kita beri pada si lepas. Bukan sekadar sedekah kita tidak diterima, amal soleh kita ditolak, tapi lebih daripada itu, kita berdosa kerana riak. So, amal yang ada padanya riak, atau amal yang dilakukan bukan karena Allah, pertama, kesannya, akibatnya, amal itu ditolak, tak ada apa-apa balasan, dan pelakunya berdosa, yakni riak. Jadi orang melakukan riak ini, Allah kerugiannya double. Rugi. Pertama, rugi kerana amalnya ditolak. Kedua, rugi karena berdosa. Nah, sebab itu amal soleh dihisab oleh Allah. Jika amal-amal soleh dilakukan itu
menepati apa yang Allah kehendaki, diterima. Tapi boleh jadi manusia yang melakukan amal soleh itu tidak menepati apa yang Allah kehendaki. Sebab itu ditanya. Dan itu telah kita sampaikan hadisnya. Pas contoh orang mati syahid. Ditanya di akhirat, mas syahid itu perintah agama, ibadah yang paling besar. Tapi karena dilakukan bukan karena Allah, kematiannya di medan perang tidak ada balasan pahala, pelakunya berdosa karena riaknya masuk neraka. Orang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, bagus. Ganjaran yang Allah sediakan, janjikan besar. Tapi jika diniatkan bukan karena Allah, kosong pahala, dan ia berdosa karena riak, campak dalam neraka. Orang yang banyak sedekah sepatutnya, pahalanya tak terkira lah. Selamat dari neraka, masuk surga. Tapi karena dilakukan yang riak, dan Allah tahu itu, di akhir akan ditanya itu, bukan sekadar pahala sedekah kosong, dia dicampak dalam neraka. Itu hati-hati. Kalau kita sudah melakukan amal soleh, kita cek dulu. Agar amal soleh kita yang aku ni diterima atau tidak. Kalau kita melakukan tidak cuai, satu, dan kita melakukannya semata-mata karena Allah, ya akan diterima. Tapi bagaimana kalau amal soleh kita lakukan ini cuai? Atau ada padanya niat yang bukan karena Allah. Nah ini, file pertama. Dan Quran banyak cerita itu. Nabi beritahu contohnya, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal atas waju. Betapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa pahala kecuali lapar dan dahaga. Tengok. Mana puasanya sia-sia. Wah, puasa itu ibadah. Fawailul lil musallin, Quran kata. Celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Salat sepatutnya dapat pahala, tapi malah celaka. Ini pasti orang-orang ini ketika melakukan surah Allah tidak menepati sebagaimana apa yang Allah tetapkan atau niatnya bukan kerana Allah. Alladzina hum yura'un. Mereka itu riya. Allahu Akbar. Nah ini perlu kita persiapkan. Setelah kita percaya melakukan perintah-perintah Allah, melakukan ibadah yang Allah janjikan pahala, nah, sebelum sampai di sana kita cek dahulu. Yakinkah kita bahawa amal kita ini akan diterima? Tengok, ada tak kecuaian? Ada tak sebetulnya amalan itu kita mampu buat, mampu melakukannya, tapi kita tak nak melakukannya. Atau kita sebenarnya boleh buat 10 perkara sebenarnya, tapi kita hanya mau buat 6. Yang kedua, sudahkah amal ibadah yang aku lakukan ini lillahi ta'ala? Tanpa ada riak, sum'ah, apalagi ujub. Itu kita sendiri yang tahu. Sebab itu Allah suruh kita, Umar bin Khattab bagi tahu kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi kita bukan, yang penting kita dah buat, take for granted, pasti dapat. Bukan. Ini file pertama. Yang kita telah pelajari minggu lepas, saya singgung sedikit ini. Dan apa namanya? Mudah-mudahan ia menjadi pengajaran bagi kita.
Nah, sekarang yang kedua. File kedua. File pertama selesai, katalah. Lepas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau hisab terhadap hisab Allah terhadap amal baik kita, kita lepas, Alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Tapi ada benda kedua yang Allah hisab. Apa dia? Juz'un mudawwanun fihil ma'asi allatir takabahal abdu. Yang kedua ni yakni bahagian buku catatan, rekod, file yang di situ yang berisikan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allahumma. File yang kedua ni berisikan maksiat belaka, dosa, neraka belaka, semuanya. Daripada alif hingga ya. Yang pernah dilaku oleh hamba ini. Hamba ini. Dan itu yang dipertanyakan. Allah tahu itu maksiat. Sudah tahu. Sudah Tuhan katakan, jika Allah terus humban orang hambanya dalam neraka, jika Allah terus masukkan hamba dalam surga, tanpa Allah menghisabnya dulu, Allah tetap adil. Tapi, sebenarnya saya katakan, Allah mahu. Keadilan Allah ini dapat dirasai oleh setiap hambanya. Sama ada yang akan menjadi penghuni neraka, maupun yang akan menjadi penghuni surga. Sehingga orang yang masuk neraka pun, tempoh hari saya sampaikan hadisnya, bahasa mudahnya, puas hati. Dengan pengadilan Allah. Dengan keusahaan Allah, puas hati. Mereka sendiri pun sesedaranya, merasa memang layak, neraka paling layak, paling patut menjadi tempatnya daripada surga. Itu tujuan dia. Nah, maksiat-maksiat pun akan ditanya. Dipertahankan file kedua isinya dosa belaka, maksiat. Baik. Saya bacakan jemaah sekalian sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. So hadisnya sahih. Bersumber daripada sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia ini asalnya orang Kristian, orang Nasrani. Dan memeluk agama Islam. Jadi kalau dalam bahasa kita, saudara baru lah. Ada orang kata saudara baru, atau orang mu'alaf. Ada orang kata convert. Bukan convert sebenarnya ni. Ya, revert lah, bukan convert. Adi bin Hatim. Radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali Allah Tuhannya pasti akan berkata-kata dengannya, menyoal dia, bercakap-cakap dengan orang ini, pasti. Maknanya setiap kita hamba Allah, nanti di akhirat kita akan mengalami satu suasana, keadaan di mana Allah menyoal kita. Dengan kita. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Saat itu tidak ada penterjemah. Antara kita dengan Allah tak ada turjuman, penterjemah. Tapi lebih mudah dipahami, maksudnya ini orang tengah yang akan membela kita. Tak ada. Atau bahasa lebih mudah lagi difahami, karena kita statusnya tertuduh, dituduh, didakwa di mahkamah Allah. Allah yang akan jadi hakimnya,
yang mendakwanya, kita tidak ditemani, tidak disertai oleh peguam bela. Bahasa mudahnya begitu. Tak ada. Tidak ada yang menjadi peguam bela bagi kita. Laisa bainahu wa bainal turjuman. Ini bahasa yang lebih mudah difahami. Betul-betul kita 100% mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita tanpa ada sesiapa yang membela. Allahu Akbar. Di hadapan Allah yang maha mengetahui apa yang kita lakukan di dunia, termasuk hati kita. Fayanduru aimana minhu. Lalu hamba ini dalam keadaan seperti itu kan bingung. Gimana nih? Nak menghadapi suasana sangat dahsyat. Karena kebingungan dia yanduru aimana minhu. Oleh sebelah kanan. Nabi menggambarkan orang yang sedang bingung, cemas, bingung, ketakutan. Ketika diminta perjawaban, tengok sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddama min amali. Tengok sebelah kanan, dia tidak melihat sesuatu kecuali amalnya. Tengok sebelah kanan, amal dia yang dia nampak. Tak ada benda lain. Benda-benda, perkara-perkara yang dilihatnya, yang ada, yang pernah dilakukannya, dilihatnya. Tengok, ada semuanya. Wayanduru ash'ama minhu fala yara ila maqaddam. Tengok kiri pun tidak nampak apa-apa kecuali amalnya. Tak ada benda lain. Itu amalnya, itu amalnya, itu Allahu Akbar. Macam mana nih? Itu dosanya, ini dosanya, itu maksiatnya. Kebingungan ini orang. Wayanduru baina yadaihi. Lalu dia tak mau tengok kanan karena hanya nampak kejahatannya. Tak nak tengok kiri karena nampak keburukan maksiatnya saja. Lalu dia tengok depan saja. Padang depan saja. Wayanduru baina yadaihi. Tapi wal'iyadu billah, kemudian fala yaro ilan nar tilqa awajihi. Orang ini tidak nampak apa-apa di hadapannya kecuali neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di hadapan Allah kebingungan, kita nak dipertontonkan ni. Ini file kedua ni. Isinya maksiat belaka. Terlalu banyak. Tak ada peguam bela. Tengok kanan, maksiatnya ada di situ. Semua ada. Dan dia kenal, ia boleh mengingatinya. Memberi orang-orang di akhir ini sangat kuat. Tidak ada perbuatan yang pernah dilakukannya yang dia lupa. Tak ada. Tengok kiri, maksiat. Tengok hadapan, neraka. Coba. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan? Lalu Nabi memberikan peringatan kepada sahabatnya. Fattakun nar walau bisyikkim min tamrah. Takutlah kamu, pelihara oleh kamu akan diri kamu, lindungi oleh kamu diri kamu daripada api neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan secebis buah tamar. Allah Akbar. Nanti di akhirat ada manusia yang tengok kanan, tengok kiri, maksiat, amal maksiatnya, tengok depan neraka. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Sebab itu, wahai umatku, kata Nabi, lindungi diri kamu. Jangan sampai kamu disentuh api neraka. Bagaimana caranya Rasul? Bersedekahlah. Tapi ya Rasul, kami bukan orang kaya. Macam mana sedekah? Tak apalah, bersedekahlah. Walaupun kamu hanya mampu dengan secebis buah tamar. Sebiji tamar kita bagi 4.
Ya kan, itu menunjukkan bahwa dalam agama sebenarnya tidak ada orang yang tidak mampu bersedekah. Maksudnya begitulah. Saya ulangi. Dalam agama ini rupanya akhirnya tidak ada orang yang tak mampu bersedekah. Kenapa? Karena kadar sedekah tidak ditetapkan. Ini bukan zakat ya. Ini kan ini sedekah. Kalau zakat orang takkan zakat dengan se secepis tamar, tak mungkin. Ini sedekah. Hatta walaupun kamu hanya mampu sekian dengan secepis tamar. Dan fungsi sedekah, manfaat, fadilat sedekah, apa fungsinya di akhirat? Menjadi pendinding kita, benteng kita yang boleh melindungi diri kita dari sengatan bahangnya api neraka. Masya Allah. Bertuahlah orang yang istiqomah dalam bersedekah, walaupun tidak banyak tapi istiqomah. Bertuahlah mereka yang banyak sedekahnya dan istiqomah lagi bertuah. Yang pasti orang yang bersedekah dan istiqomah itu semuanya beruntung dan bertuah. Tak kira dia kaya atau miskin. Sehingga orang miskin pun Nabi ingatkan. Karena dia akan sangat menggerunkan. Depan neraka, pastikan diri kamu tidak disengat api neraka. Bagaimana Rasul? Sedekah. Sedekah itu satu di antara fungsinya di akhirat menjadi pelindung diri kita dari sengatan api neraka. Jadi istilahnya kalau kita di akhirat, semua kita ke akhirat dan tidak seorang pun kita yang mau disengat api neraka dan api neraka itu sangat panas, ya kita kena pakai baju khalis api lah. Pakai baju khalis api. Baju khalis api neraka itu yakni sedekah. Subhanallah. Ini amal maksiat. Bayangkan kalau orang ini tak ada amalan. Semuanya apa nih amal semua jahat belaka ni macam mana? Wal iyadzubillah, tumadzubillah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari sahaja matanya berbeza sedikit tapi maksudnya sama. Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berkata-kata dengannya, sedangkan tidak ada antara dia dengan Allah turjuman. Tak ada orang tengah, tak ada yang boleh memberi bantuan. Bantuan guaman tak ada. Fayanduru aiman minhu wala hijaban yuhjubu, dan tidak ada pendinding yang boleh menghalanginya. Allahu akbar. Bahasa mudahnya untuk kita bersemuka langsung dengan Allah. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kesucian Allah. Kita tidak perlu bayangkan. Kita hanya perlu meyakini. Benda-benda gaib yang berkaitan dengan Allah ini kita hanya perlu meyakini. Tidak perlu kita fikir macam mana caranya, rupanya. Jangan-jangan. Tak boleh membayangkannya. Fayulqiyannallahu ahadum yauma yalqah. Dalam matan yang lain, matanya bumi dan sungguh pasti setiap seorang daripada kamu akan bertemu, berjumpa dengan Allah dan tidak ada orang tengah yang boleh menjadi perantara. Fala yaqulanna lahu, lalu Allah pasti akan bertanya kepada orang ini, hamba ini, alam ab'at ilaika rasulan fayablughaka, hai hambaku, bukankah dahulu aku telah mengutuskan seorang rasul kepada engkau
Dan Rasul itu telah menyampaikan apa-apa yang aku suruh dia sampaikan kepada engkau. Allah tanya, dahulu masa hidup, bukankah aku telah bagikan seorang utusan? Dan utusan ini telah menyampaikan apa yang aku suruh dia sampaikan kepada engkau. Sampai tak berita itu? Fayaqulu bala, benar ya Allah, benar. Kami dengar dah ada utusan, bahkan kami dengar dakwahnya, ajarannya. Kami tahu ajaran ini boleh, ini tak boleh, ini kena buat, ini tak boleh buat, ini lurus, ini bengkok, ini pahala, ini dosa. Fayaqulu alam u'tika malan wa afdal alaika, dan bukankah aku wa afdalu alaika, dan bukankah aku telah memberikan pada kamu kekayaan, wa ufaddilu alaika, dan aku juga melebihkan kamu atas makhlukku yang lain. Kamu mengaku atau tidak? Masa di dunia dahulu aku telah berikan nikmat. Keperluanmu aku telah cukupkan. Kamu lapar, perlu makan, aku sediakan makanan. Kamu dahaga, perlu air, aku sediakan air. Kamu bernafas, inginkan oksigen, aku antar kepada kamu oksigen. Kamu perlu rehat, aku bagi kamu mengantuk. Coba, semua. Bukankah semua apa yang kamu perlukan di dunia aku dah bagi? Dan aku telah lebihkan kamu, muliakan kamu, melebihi daripada makhlukku yang lain. Daripada binatang, kamu lebih mulia. Aku muliakan kamu melebihi daripada makhlukku yang lain. Contoh binatang, hayawan, bahkan malaikat sekalipun. Apa jawab orang ini? Bala, benar ya Allah. Benar. Semuanya betul belaka aku mengaku. Semua keperluanku dahulu masa di dunia engkau telah berikan cukup. Tapi karena orang ini tolak, tidak taat, sebenarnya maksiat, file dia penuh maksiat, tak ada amal soleh. Fayanduru an yamini fala yaro ila jahannam, fala yanduru an yasari fala yaro ila jahannam. Dia tengok kanan tak nampak apa-apa kecuali jahannam. Tengok kiri tak nampak apa kecuali jahannam. Tengok depan tak nampak kecuali jahannam. Betul-betul orang dikepung oleh jahannam. Kanan, kiri, depan, ditengok semua jahannam saja yang akan menjadi tempatnya tak lama lagi. Dan sebelum mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka ini sudah mengakui akan kesalahannya, akan dosanya. Sehingga itulah sebabnya tadi saya katakan dalam hadis Nabi, yang masuk neraka pun merasakan bahwa Allah itu maha adil. Tidak menzaliminya. Walaupun mereka diputuskan oleh masuk neraka, mereka merasakan bahwa Allah itu maha adil. Allah masukkan mereka bukan karena Allah menzaliminya. Tapi Allah masukkan mereka jahanam karena Allah nak menunjukkan keadilannya. Sehingga ahli-ahli neraka pun, tadi saya katakan bahasa yang mudah, puas hati dengan keputusan Allah. Tak akan merayu. Tak akan merayu. Dalam hadis yang telah sampaikan, ahli neraka tahu an-naru aula bihi minal jannah. Mereka tahu betul bahawa neraka tempat yang paling layak baginya daripada surga. Bagaimana sengsara dan menyesanya orang seperti ini. Apalagi ayat apa dalam hadis ini Nabi beritahu kita, orang di dunia bukan orang susah. Macam-macam kemudahan Allah beri. Lebih daripada cukup dah. Ya. Bukan mereka tak pernah dengar risalah Nabi yang Allah utuskan. Dengar. Bukan hidupnya serba kekurangan. Mewah. Allah kata, bukan aku dah bagi kamu harta yang banyak. Lebih. Bukan aku dah muliakan kamu melebihi daripada orang lain. Iyalah. Daripada makhluk lain jelas. Bahkan aku bagi kelebihan pada kamu melebihi orang lain. Kamu kaya, hambaku yang lain miskin.
Kamu ada jawatan, orang lain tak ada jawatan. Jahatan kamu makin meningkat, orang lain jahatan makin turun. Kesehatan kamu terus sehat, tak pernah sakit, orang lain sering sakit. Allah sebut itu. Tapi kenapa semua kesalahan itu justru malah membuat kamu derhaka kepada aku. Sehingga rekodmu ini, file kamu yang ini nih, tak ada yang baik. Semuanya jahat belaka. Sehingga digambarkan oleh Nabi, tengok kanan pun kejahatan, tengok kiri pun kejahatan, tengok depan kejahatan, tengok kanan jahanam, tengok kiri jahanam, tengok depan jahanam. Makna kejahatannya memang dah terlalu banyak lah. Ia dikepung di dalam kejahatan yang dilakukannya. Yang dilakukannya. Itu hisab terhadap maksiat. File kedua isinya maksiat. Saya ingin teruskan jemaah sekalian tentang hisab yang tentang amal ini, yakni hisabun wa maghfirah. Ada orang nanti di akhirat dihisab oleh Allah kejahatannya. Ditanya. Karena file yang dibuka, yang tidak menjalani proses mahkamah, file kejahatannya. Dan dia diadili. Tapi akhirnya masuk surga. Luar biasa ini. Yang tadi diadili masuk neraka. Karena tengok kanan, kiri, depan, belakang, semua jahanam. Ya, jahanam lah. Yang kedua ini diadili juga kejahatannya. Dia mengakui juga akan kejahatan dan maksiatnya. Tapi akhirnya malah masuk surga. Bagaimana ceritanya? Saya bacakan hadis Nabi dirawikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. So hadisnya sahih. Bukhari dan Muslim. Sinfun akhar minan nas sayuhasibuhumullah. Ada kumpulan yang lain yang oleh Allah akan dihisab amalnya bi'ardi a'malihim alaihim, diperlihatkan rekod amal perbuatannya. Nih, catatan amal kamu. Nih, file kamu nih. Wa kullu dzambin fa'aluh, dan dosa-dosa, setiap dosa yang mereka telah lakukan di dunia. Nih, ini dosa-dosa maksiat yang kamu lakukan. Tengok. Wa yuqarriruhum bihi, dan Allah minta pengakuan mereka terhadap dosa yang dibuat itu. Betul ini dosa kamu? Benar ya Allah. Bukan orang lain yang buat rekod ini, catatan ini bukan orang yang punya. Bukan ya Allah, itu aku yang buat. Mengaku, ikrar. Mengakui semua dosanya yang direkodkan itu. Tapi anehnya ya mas kalian. Aneh sungguh. Tuma yasturuhum. Selepas file maksiat didedahkan kepada hamba ini, dan hamba ini mengakui semuanya, file itu ditutup. Tutup. Sehingga tak nampak lagi isi kandungannya. Terkejut orang ini. Setelah ditutup pula, wa yaghfiru lahum. Allah ampunkan. Allah tutup dan Allah ampunkan. Dapat pengampunan pada Allah. Wa yudkhiluhumul jannah, lalu Allah masukkan dia dalam surga. Siapa ya orang yang seperti ini? Wah, itu file maksiat. Ditunjukkan dan dia mengakuinya. Tapi tiba-tiba Allah tutup pula. Dah, dah, yang penting kamu sudah mengaku bersalah, dan aku ampunkan. Aku ampunkan. Subhanallah. Siapa orang ini? Saya bacakan hadis lain yang menerangkannya.
Hadis yang lain yang menerangkannya, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudni al-mu'min. Sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin, atau Allah mendekati orang mukmin, hambanya mukmin, atau Allah mendekatkan mukmin kepadanya. Orang mukmin di dunia yang melakukan maksiat, ada rekod, ya semua orang kan pernah melakukan maksiat dan direkodkan maksiat itu. Ada filenya. Di akhirat si mukmin ini Allah dekati dia atau Allah dekatkan dia kepada Allah. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala letakkan rekod kejahatannya itu, file maksiatnya itu di hadapannya. Dan setelah dibuka begitu, setelah itu ditutup semula, Allah tanya pada orang ini, ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Tadi awak nampak tak dosa-dosa yang ada dalam file tadi? Ya, nampak. Kamu kenal tak dosa siapa itu? Iya, kami tahu. Naam ya Rabb, naam ya Rabb. Maka ya kami kenal. Ini saya terjemahkan dalam bahasa bahasa percakapan kita ya. Orang itu, ya kami kenal ya Allah. Itu maksiat semuanya, dosa. Kamu tahu siapa pelakunya? Iya ya Allah, aku tahu. Aku tahu ya Allah. Nah, bala. Hatta idza qarrarahu bidubi, sehingga orang itu mengaku pelakunya hambamu ini ya Allah. Itu hambamu yang buat, hambamu yang buat, hambamu yang buat. Mengaku. Betul-betul mengaku. Tidak lempar batu sembunyi tangan, tidak. Tidak. Dia tidak menjadikan orang mencari kambing hitam, tidak. Tidak ingin mencari kambing hitam. Fara'a fi nafsihi annahu halaka. Selepas diperlihatkan dosanya dan dia mengakui segalanya, dia pun mulai yakin. Habislah aku, pasti aku hancur nih. Pastilah aku akan dimasukkan dalam neraka. Kata orang ini, karena dosaku sebanyak itu rupa-rupanya. Dan aku kenal itu adalah aku yang melakukannya. Habis maknanya, ro'a fi nafsihi anawalaka. Terlintah dalam hatinya, ini pastilah aku sekejap lagi hancurlah. Habislah nasibku. Qala, Nabi bersabda, saat ketika mana hamba mukmin tadi begitu takut, cemas, bahkan sudah boleh membayangkan, mana sekejap lagi aku diumban dalam neraka. Setelah Allah perlihatkan dosa-dosanya dan ia mengakuinya, apa Nabi kata? Nabi kata, qala Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman. Sebab ini diskusi ya. Nabi bersabda, Allah berfirman, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Hai hambaku, masa kamu melakukan dosa-dosa ini di dunia, aku tutupi. Sehingga tak ada orang yang tahu bahwa kamu itu sebenarnya banyak melakukan maksiat. Betul? Ya Allah, ya. Semasa kamu melakukan maksiat di dunia, maksiat keburukanmu itu aku tutupi sehingga tidak ada orang yang mengetahui. Masyarakat tak ada yang tahu. Sehingga masyarakat masih memandang kamu sebagai orang yang baik, yang sempurna. Karena keburukanmu aku tutup. Ya Allah, ya Allah. Dan waktu itu, semasa tak ada seorang pun yang mengetahui yang kamu ini sebenarnya penuh maksiat. Sedangkan kamu tahu kamu tidak bersih, bukan orang yang bersih.
Mereka puji kamu bahwa kamu orang yang baik karena mereka hanya nampak kebaikan kamu. Mereka tak nampak keburukan kamu karena aku tutupi, kata Allah. Tapi kamu tahu, kamu sedar, kamu sebenarnya tidak sebaik seperti mana yang orang kata. Orang kata, orang lain kata kamu orang yang baik, orang kuat ibadah, amal solehnya kuat, kata orang. Tapi kamu sendiri tahu, kenal diri kamu. Kamu tidak sebaik kata orang. Sehingga kamu malu sebetulnya. Waktu itu kamu malu kepada aku, ya Allah, malu sungguh hambamu ini. Engkau tahu hamba ini orang yang kotor, ya Allah. Hamba ini pun tahu, hamba ini penuh dengan dosa, kotor, sekotor-kotornya. Tapi masyarakat memandang hamba ini, memuji hamba orang yang baik, orang yang bersih, hanya karena mereka tak tahu, tak melihat keburukan hambamu ini, oleh sebab engkau telah menutupinya. Orang ini masih menyesal, nangis, malu pada Allah. Menangis selalu karena ya Allah, hinanya diri inilah. Orang puji, tapi engkau tahu hambamu tak patut dipuji. Akhirnya minta ampun, minta maaf, minta ampun. Ya malu kan? Allah pandang kita kotor. Kita pandang di kita kotor. Tapi orang puji. Apa kita malah apa namanya gembira? Karena Al-Nabi kata ini orang mukmin malu ya mas kan. Sanjungan orang pada diri orang mukmin membuat orang mukmin malu luar biasa. Menangis sentiasa. Malu pada dirinya, malu pada Allah, lalu mohon ampun kepada Allah. Allah. Ini yang dikatakan oleh si mukmin masih hidup. Jadi Allah tutup itu, masa di dunia itu kemudian ditutupi, memberikan peluang pada si mukmin ini untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Dia tidak bangga, dia tidak senang hanya karena orang memujinya, oleh karena orang itu masalahnya tak tahu yang dia sebenarnya penuh dengan maksiat. Masyarakat tak tahu karena Allah menutupinya. Bukan malah menjadi-jadi. Tak apa, orang lain, orang kata saya orang baik, saya puas hati. Itu maknanya orang paling, minta maaf, paling terberdaya lah. Ia lebih percaya apa kata orang daripada diri sendiri. Dirinya sendiri tahu yang dia kotor. Itu yakin. Orang lain kata dia bersih. Boleh percaya kata orang. Itu orang paling terpedaya. Karena Nabi kata ini orang mukmin tak seperti itu sikapnya. Taubat, taubat, taubat. Hingga kamu meninggal, kamu jumpa aku, kamu masih merasa malu kepada aku. Tak renti-renti bibir kamu dibasahi dengan istighfar istilahnya. Nah, sebagaimana kata Allah, aku telah tutupi kejahatan maksiat kamu di dunia, maka hari ini, saat ini, maksiat-maksiatmu ini, aku tutup. File ini sudah, case ini sudah close lah. Case close lah. Kalau di dunia aku dah tutup, sekarang pun aku tutup. Jadi aku tidak akan lagi pertanggungjawabkan maksiat-maksiat kamu. Fayu'to kita bahasanatihi. Karena orang ini, ya mas kalian, telah bertaubat daripada dosa-dosanya, dan Allah telah ampunkan dosa-dosanya. Orang yang bertaubat ini bukan sekadar mendapatkan pengampunan bagi dosanya, sebenarnya Allah bagi pula, tukar pula keburukan-keburukan kejahatannya dengan kebaikan. Masya Allah. Kalau katalah kejahatannya, keburukannya dosa katalah sebesar 1 tan, seberat 1 tan lah pokoknya. Sekarang sudah aku lenyapkan dosa kamu 1 tan. Kosong. Dan sebagai ganjarannya, aku ganti kejahatanmu yang 1 tan itu, aku ganti dengan kebaikan seberat itu pula. Tengok orang bertaubat untungnya.
Ada dua. Pertama, dosanya diampunkan. Keduanya, dosa yang diampun, yang dihapus itu diganti dengan kebaikan. Jadi dosa bersih, kebaikan bertambah. Mana tempatnya? Surga. Nah, itu so. Jadi dia masuk, bahas sebelumnya dia sudah ketakutan. Ini mesti neraka nih, aku nih oleh neraka nih, tengok itu jahat, ini keburukan, ini maksiat, dan semua aku pelakunya, macam mana nih. Rupanya Allah ampunkan dan masuk surga. Karena dia sendiri belum tahu, ya Mas kan, hingga matinya di dunia dahulu, setiap kali ingat kejahatannya, maksiat terus malu pada Allah, taubat, minta ampun. Hingga mati dia belum tahu yang taubatnya diterima, karena Allah tak beritahu. Kan gitu ya. Kita berdosa dan kita wajib bertaubat. Masalahnya, apakah kita sudah tahu, sudah mengetahui yang taubat kita telah diterima? Kan belum. Kan Allah tak beritahu. Karena Allah tak pernah beritahu pada kita yang taubat kita diterima atau belum, ya kita jangan berhenti bertaubat. Begitu maksudnya. Jangan berhenti istighfar. Hingga Allah sendiri yang menghentikannya. Bila Allah menghentikannya? Ya bila kita sudah dipanggil lah. Dan orang itu, ini yang dilakukan terus. Hingga mati pun dia belum tahu. Yang pasti dia telah bertaubat dan hingga masa ajalnya tiba. Baru tahu bahwa taubatnya diterima ketika di masa hari hisab. Yang saat itu pun orang ini sudah mulai yakin, ketakutan, habis pasti neraka Lina. Dosaku banyak, itu banyak, habis. Dia sudah berpikir begitu. Tapi akhirnya Allah ampunkan dan diganti dengan kebaikan. Diganti dengan kebaikan. Ini ada dia masih di dalam surah Al-Furqan. Coba saya tunjukkan ayatnya. Lihat surah Al-Furqan. Yubaddilullahu. Di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 70. Surah 25 ayat 70. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya ayat ini bermula daripada ayat 68 ya, jemaah sekalian. Ayat 68 Allah cerita tentang orang-orang yang melakukan dosa besar. 3 dosa besar di situ. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ibadur Rahman yakni orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah. Mana tidak syirik. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh. Pembunuh itu yang diharamkan oleh Allah. Wala yaznun, yang ketiga mereka tidak berzina. Itu ayat 68 ya. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak zina. Sebab kalau orang itu syirik atau membunuh atau berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan benda-benda itu, 3 maksiat itu, dia akan menemukan dosa yang sangat besar atau jurang dalam api jahanam. Atham itu ada yang mengartikan nama lembah, nama jurang yang ada di dasar jahanam. Karena dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ayat 69. Digandakan baginya adab siksaan pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam siksa itu dalam keadaan dihinakan. Ya, dia berdosa.
Tapi illa man taba wa amana wa amila amalan solihah, kecuali si pendosa-pendosa tadi, pelaku-pelaku maksiat yang berat-berat, pelaku besar-besar belakang tadi, kecuali dia bertaubat, beriman, beramal soleh, taubatnya kembali. Kalau asalnya melakukan maksiat, ditinggalkan maksiat. Gimana taubat? Kalau asalnya dosanya karena meninggalkan suruhan, taubatnya yakni mengerjakan suruhan. Itu taubat. Kalau dia berdosanya karena dia keluar daripada jalan yang lurus, ya balik semula ke jalan yang lurus. Kembali ke pangkal jalan, kata orang Melayu. Nah, siapa yang bertaubat dan beriman, beramal soleh, apa kata Allah? Wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu Akbar. Maka orang-orang itu Allah akan ganti. Badala yubaddilu, ganti. Ditukar. Allah akan menukar, mengganti sayyiatihim, keburukan, kejahatan, dosa-dosa mereka. Allah ganti dengan hasanat. Karena dahlah dosa diampun, kejahatannya diampun, kejahatan yang diampun pula diganti dengan kebaikan. Macam mana itu? Ya, sebab wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Dengan sifat Allah Ghafur, Maha Pengampun, dosa orang itu diampunkan. Karena itu Allah itu Ghafur. Dengan sifat Rahimnya, kejahatan yang dah diampun diganti dengan kebaikan. Allah. Karena Allah itu Rahim, benda yang jahat yang dilakukan oleh orang bertaubat diganti dengan kebaikan. Karena Allah itu Ghafur, benda yang jahat sebanyak manapun Allah padamkan. Nah, ini nasib orang mukmin ketika mengalami proses hisab terhadap amal maksiatnya. Fail maksiat dibuka, tapi pelakunya yakni orang mukmin ya. Walaupun pada mulanya si mukmin ini sudah menyesal, kecewa tak sudah, karena dia sudah mulai berfikir maknanya tak lama lagi akan masuk neraka lah. Rupa-rupanya dosanya ditutup oleh Allah, diampunkan oleh Allah, diganti pula dengan kebaikan. Lalu akhirnya orang ini masuk surga. Itu mukmin yang bertaubat. Karena yang berdosa ini bukan hanya orang kafir aja, jemaah sekalian. Orang mukmin pun berdosa. Kita semua ini wajib mengakui kita berdosa. Masih punya dosa. Dan hingga hari ini sebenarnya kita belum yakin bahawa taubat kita telah diterima. Kenapa belum yakin? Bukan tidak yakin, belum yakin. Kerana belum ada berita. Allah tak beritahu pada kita. Bila Allah tak beritahu, makna janganlah kita letakkan deadline-nya. Saya ingat apalah, saya ingat dosa saya dulu saya dah ampun dah, takkan dah lama Allah tak ampun. Yang berhak mengampunkan itu Allah, kenapa pula kita yang menghentikan? Selagi tidak diberitahu kepada kita semasa hidup kita, taubat itu kena berpanjang hingga Allah sendiri menghentikannya. Bila Allah menghentikan kita untuk bertaubat, ya bila ajal dah menjemputlah. Kalau itu yang kita lakukan, nasib yang akan dialami oleh orang mukmin. Kalau itu yang kita lakukan, nih Nabi jelaskan dalam hadisnya yang sahih ini. Diperlihatkan dosa itu, kita pun gemetar ketakutan, hampir yakin masuk neraka. Tiba-tiba rupanya Allah tutup dan Allah ampunkan, ganti dengan kebaikan dan masuk surga. Adapun orang kafir tak macam tu. Maksiat orang kafir dihisab oleh Allah, tapi apa? Orang kafir atau munafikun fayaqulul ashhad,
Semua saksi-saksi yang ditanggung oleh Allah kata haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala laknatullahi ala zalimin. Semua saksi, semua bukti yang dikemukakan pada masa itu dalam proses hisab orang-orang kafir, semua berkata, semua menunjukkan, semua memberi keterangan, orang-orang inilah orang-orang yang berbohong terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, laknat Allah akan ditimpa pada orang zalim seperti ini. Itu hisab pada orang kafir. Disebut dalam surah Hud ayat 18. Itu dalilnya. Jadi tak ada can lah. Orang kafir tak ada. Memang itu kita yakin lah. Tapi tengok orang mukmin. Saya itu jamaah sekalian. Rasa-rasanya termasuk amalan yang sangat penting. Yang tidak boleh tidak kita mesti lakukan. Selama Allah masih beri kita ruang dan peluang. Memperbanyak istighfar. Dan menyegerakan bertaubat. Itu saja. Oke. Mengisi waktu, mengisi peluang untuk menambah amalan, bagus. Kalau dahulu mungkin kurang rajin mengkaji Quran, sekarang kira-kira rajin, bagus. Kalau dahulu mungkin agak malas, sebab apa namanya menuntut ilmu, sekarang ingin rajin, bagus. Kalau dahulu mungkin agak malas solat sunat, sekarang solat, bagus. Kalau dahulu mungkin agak lokek, sekarang ingin jadi dermawan, bagus. Menambah amalan, bagus. Tapi jangan lupa, ketika mana kita sedang menambahkan amal pahala, pada masa yang sama, kita juga bersungguh-sungguh memadamkan, menghapuskan dosa. Taubat maknanya. Sebab coba apa artinya amal kita mungkin kita berjaya menambahkannya, tapi dosa tidak berkurang dan tidak padam karena kita enggan bertaubat. Bahkan usaha yang kita lakukan meningkatkan usaha untuk bertaubat itu lebih utama daripada meningkatkan amal kebaikan. Keduanya utama, keduanya baik. Meningkatkan beramal baik. Meningkatkan usaha itu untuk bertaubat baik. Tapi dari kedua itu yang lebih utama yakni bertaubat. Bukan dengan amalan tak boleh, boleh, tapi keutamaan priority adalah kepada bertaubatnya. Kenapa saya katakan begitu? Dahulu pernah saya sampaikan. Orang masuk surga. Orang masuk surga itu karena amalnya banyak atau kerana sudah tidak ada dosa. Kan itu dulu kan yang pernah kita bicarakan. Atau bahasa mudahnya beginilah. Datang ke akhirat. Ini pahala banyak. Dosa tak ada. Pahala banyak, dosa tak ada. Bertuahlah, maknanya dia terus laju jalan dia, masuk surga. So, ya. Pahala banyak, dosa tak ada, masuk surga. B, ke akhirat. Pahala tak ada, pahala kurang, dosa banyak. Pahala tak ada, dosa banyak. Pergi ke akhirat, kita tahu tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. C datang, akhirat. Pahala ada,
Pahala ada. Tapi dosa pun juga ada. Tengok. Pahala ada. Kebaikan ada. Tapi maksiat, dosa juga ada. Karena belum dapat pengampunan. Di mana tempat di akhirat, kejayaan ahli sunnah wal jamaah, orang ini tidak boleh terus masuk surga, tapi mesti merasakan siksanya terlebih dahulu di neraka sebanyak dosanya. Sangkut di neraka. Yang pertama, lepas terus. Yang kedua, memanglah masuk neraka tanpa hisab. Yang kedua tadi, karena pahala tak ada, yang adanya dosa. Yang ketiga ini, neraka dulu. Berapa lama? Bergantung dosanya. Yang keempat, di akhirat, pahala tak ada. Tak bawa pahala kerana tak punya. Dosa pun tak ada kerana tak pernah buat dosa. Tengok. Pahala tak ada, dosa pun tak ada. Contoh, kanak-kanak yang meninggal sebelum balik. Budak baru 1 tahun meninggal, 2 tahun meninggal. Kan masa meninggal, amal soleh, amal ibadah tak ada. Buku catatan amal soleh tak ada, kosong. Fail maksiat pun kosong. Pahala tak bawa, dosa tak ada. Tak bawa. Menurut kebanyakan ahli sunnah wal jamaah, si orang sebenarnya masuk surga. Tak perlu masuk neraka. Tak perlu masuk neraka. Nah, pertanyaannya, kenapa seperti bayi tadi terus masuk surga? Adakah masuk surga kerana pahala yang ia ada, atau karena dia sudah tidak berdosa? Jadi maknanya bayi tadi masuk surga bukan karena ada amal, bukan karena ada pahala, tapi karena tidak ada dosa. Faham ya? Sebab kalau dia ada amal tapi ada dosa, singgah dulu neraka. Sekarang katalah amal banyak, banyak sungguh. Dosa tak ada, memanglah surga. Tapi ini tidak. Dosa tak ada, pahala tak ada. Masuk surga. Masuk surga bukan kerana amal solehnya, kerana tak ada, tapi karena dia tidak ada dosa. Sebab itu, bertaubat yang fungsinya untuk menghapuskan dosa itu lebih utama daripada menambahkan amalan. Menambahkan amalan baik. Wajib kita usahakan. Bertaubat daripada dosa, itu lebih utama. Paham ya di sini? Jadi jangan ini ya, baca Quran rajin, sedekah rajin, tolong orang rajin, bagus. Kalau rajin tolong. Tapi ingat, istighfar dan mohon ampun pada Allah. Mencari-cari, mengingat-ingat apa agak-agak kesalahan yang aku pernah buat. Muhasabah, setelah kita temukan, terus kita mohon ampun. Kita mohon ampun. Karena seringkali yang berlaku jamaah sekalian, bukan tak baik ya, bukan tak baik, baik tapi kurang baik. Dia hanya berlaku apa? Oh, sementara kita apa namanya ini sudah umur makin meningkat, macam mari kita lah kita akan amalan lah. Kalau dulu tak rajin solat, kita rajin solat, sunat, kalau rajin bagus, itu bagus. Kalau dahulu kita suka lah jalan sini tak apalah, kita lebih banyak duduk lah, buat yang bermanfaat, carilah bekalan, bagus. Tapi dalam usaha kita bersungguh-sungguh menambah bekalan, jangan lupa kita dah juga bersungguh-sungguh mengurangi bebanan. Mohon ampun bagi dosa-dosa kita. Sebab kita yakinnya bahwa kita ini buat salah. Pasti pernah buat salah dan ada dosa. Nabi pun beritahu kita, kullu bani Adam khata'un.
Setiap anak Adam tu pasti buat salah. Makhluk khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang bertaubat. Bertaubat itu keutamaan. Keutamaan. Apatah lagi jamaah sekalian, bertaubat ini tak kenal tempat, tak kenal masa. Kalau orang ingin menambahkan amalan, katalah, pahala, dengan sholat malam, tunggu malam. Siang tak boleh. Tunggu malam. Siang tak boleh. Itu pun kena selepas sholat isya. Ya kan? Taubat ini tak kenal masa, tak kenal tempat, bahkan tak adalah syarat untuk istighfar, menangis kepada Allah, mengaku segala dosanya, pun mesti berwudu. Tak ada. Syaratnya mesti berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Tidak. Tiba-tiba ketika mungkin kita dah nak tidur, tapi tiba-tiba ingatan kita berkita belayang ke masa yang lalu, 20, 30, 40 tahun yang lalu, atau dua, Allah, banyaknya lah dosa aku. Dulu aku begini, aku begitu, aku begitu. Terbayang dosa terlalu berat. Sementara kita masih merasa kurang taubat kita pada Allah. Kalau sudah bertaubat pun kita belum yakin bahwa Allah akan ampunkan karena Allah tidak beritahu. Ini patut jadi sesuatu yang merungsingkan kita. Patut. Menambahkan amalan, ya, itu akan menunjukkan roja, harapan. Buat ini dapat 10 digandakan sekian, dapat ini berapa pahala sekian, dapat ini jauh daripada dapat ini. Ya, roja. Tapi ingat dosa, maupun apa, timbul rasa khauf. Nah, jadi seimbang. Takut roja, khauf roja. Kalaulah itu dapat dibudayakan oleh kita untuk mengisi saki-baki umur kita, nanti bila kita berhadapan dengan hisab maksiat, dosa, Allah akan melakukan seperti mana yang Nabi sabdakan tadi. Diperlihatkan dan kita mengaku hingga kita takut, bahkan kita hampir yakin kita akan jadi ahli neraka. Rupa-rupanya Allah tutup. Case close. Ampun oleh Allah SWT. Diganti dengan kebaikan dan akhirnya masuk surga. Maknanya orang mukmin yang seperti ini sebelum masuk surga pun sudah bergembira. Gitulah. Dia belum masuk surga sudah bergembira, berbahagia luar biasa. Betapa tidak Allah sudah beritahu dosanya hapus. Bukankah itu satu kebahagiaan yang luar biasa? Belum pun masuk surga. Dah dapat nikmat yang subhanallah. Orang yang sebenarnya terbayang sekejap lagi diumbar dalam neraka, tiba-tiba pintu neraka tertutup baginya, pintu surga terbuka baginya. Kebahagiaannya luar biasa. Belum masuk surga, tapi sudah diberikan nikmat yang besar. Siapa orang itu? Mukmin yang berdosa dan bertaubat. Dosanya tetap dihisab, diperlakukan, tapi keputusan yang Allah berikan sebagai analogi, ibaratnya orang yang melakukan jenayah di dunia, melakukan jenayah, membunuh ke apa, setelah mulai proses pengadilan, mahkamah yang agak panjang, lawyer, peguam bela, peguam pendakwa raya, hakim dengan penuh yakin memberikan keputusan, mahkamah memberikan engkau bersalah dengan meyakinkan, dihukum gantung hingga mati. Tahulah, bagi dia memang dah kiamat lah. Gantung hingga mati. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan minggu depan.
Oi, lagi lah. Tak ada harapan. Dah mau apa dah. Mati dah. Tiba-tiba last minute, ya mas sekalian. Last minute. Mungkin 5 jam, 3 jam sebelumnya. Ada berita gembira. Ditanya, betul kamu mengaku? Iya. Kamu kemana mengenai mengaku sangat? Iya. Tiba dapat pengampunan. Katakanlah. Sama ada diampunkan kesalahannya oleh ahli waris, ahli yang terbunuh, atau dapat pengampunan diraja, atau apa saja. Bebas. Itu pun bagian luar biasa. Mula-mula didapati bersalah, mengakui kesalahannya, hukumannya sudah ditetapkan, diberitahukan, last dibebaskan. Itu pun gembiranya luar biasa. Itu baru dunia. Bagaimana kalau peristiwa yang semisal ini dia alami di akhirat? Dia alami di akhirat. Tentu lebih gembira. Itu mukmin ya. Itu mukmin. Adapun si kafir sudah jelaslah. Kalau itu orang kafir ya mas kalian, maksiat yang Allah akan hisab ini, yang Allah akan pertanyakan atau bertanggung pada mereka ini, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Coba aja melihat surah An-Nisa. Ayat 168, 169. Ini untuk orang kafir. Untuk orang kafir, surah An-Nisa ayat 168, 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dan orang-orang yang melakukan kezaliman, syirik di sini maksudnya, tidak mungkin Allah akan mengampunkan dosa mereka. Lam yakunillah liyaghfira lahum. Allah tidak mungkin memberi pengampunan bagi dosa mereka. Tak mungkin. Wala liyahdiyahum tariqa. Dan tidak mungkin Allah akan beri petunjuk kepada mereka akan jalan. Tak ada. Allah tak akan pada tunjukkan jalan yang betul. Illa kalau Allah tunjukkan pun jalan yang mana? Illa tariqo jahannam. Kecuali jalan menuju neraka jahannam. Tidak ada jalan depan orang kafir yang zalim ini, yang dosanya banyak dan Allah tak akan ampunkan. Tidak ada jalan depannya kecuali jalan ke neraka jahannam. Tak ada pintu, semua pintu tertutup kecuali pintu jahannam. Tadi sesuai dengan sabda Nabi tadi. Tengok kanan jahannam, tengok kiri jahannam, tengok depan jahannam. Ya, itu aja yang ada. Berapa lama di sana? Khalidina fiha abada. Dalam keadaan berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Alhamdulillah. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan adalah yang sirban itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nasib si kafir. Jadi mukmin berdosa, kafir munafik pun berdosa, keduanya dihisab oleh Allah. Dipertanggungjawabkan akan dosa dan maksiatnya. Iya. Tapi keputusan akhirnya berbeza. Keputusan akhir bagi orang mukmin karena di dunia sebab bertaubat tadi masuk surga. Walaupun sebelum mereka diberitahu akan masuk surga kerana dosanya diampun, si mukmin tadi pun sudah yakin nasibku pasti neraka. Dosaku banyak, Allah pula tanya, aku mengakui habislah.
Nabi kata dia sudah mukmin tadi sudah berpikir begitu. Tiba-tiba dosanya dihapuskan, kesnya ditutup, diganti dengan kebaikan, lalu dimasukkan dalam surga. Artinya tak ada orang yang terlepas daripada hisab. Kecuali para nabi lah, jelas. Kecuali orang mati syahid lillahi ta'ala, jelas. Yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, itu jelas. Itu ada. Memang ada yang dikecualikan. Sebab Quran sih pun kata, mereka masuk surga tanpa hisab. Ya memang ya. Alam kubur tak ada pertanyaan. Terus masuk surga. Jalan yang dilorongkan highway terus ke surga. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Tapi orang mukmin walaupun akhirnya masuk surga, jika ia berdosa, ya tetap dihisab. Tetap dihisab. Nah, dihisab ini khususnya Allah yang menentukan. Jika dahulu di dunia ia bertaubat, menyesal hingga matinya, Allah ampunkan. Tapi jika si mukmin ini hingga matinya tidak bertaubat, hingga mati masih membuat dosa dan tak pernah bertaubat, ya di akhirat terserah pada Allah lah. Kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau Allah nak ada disiksa, ya disiksa dahulu. Artinya orang mukmin yang berdosa belum selamat, gitulah. Kecuali dia telah bertaubat dan taubatnya diterima. Sebab itu bertaubat, banyakkan istighfar dengan khusyuk. Istighfar, mohon ampun Allah sambil menyadari kesalahannya. Lebih-lebih membaca Sayyidul Istighfar. Baca Sayyidul Istighfar, fahami maknanya, hayati dan betul-betul ikhlas. Kalau bolehlah, usahakan sampai istilahnya meremang tengkuk kita. Terasa seram sejuk. Bahkan mungkin mata kita sudah mulai berkaca-kaca. Teruskan kalau kita dapat merasa seperti itu. Itu bukti nyata keikhlasan hati kita mohon ampun. Salah satu bukti yang hati kita ini ikhlas mohon ampun pada Allah. Semasa mohon ampun walaupun dengan ucapan istighfar semata-mata, terasa semacam hati kita. Mata sudah mulai berkaca-kaca. Ingat siksa. Nampak siksa Allah yang Allah ancamkan pada kita jika dosa kita tak diampunkan. Nampak surga yang Allah janjikan jika kita dapat pengampunan. Terpandang surga, timbul rojaknya. Terlihat neraka, timbul rasa takutnya. Nah, bila hati sudah terumbang-ambing antara rojak khauf, sehingga mungkin mata jadi berkaca-kaca, tidak mengeluarkan air mata. Itulah tanda keikhlasan istighfar dan taubat. Dan insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah. Air mata yang keluar itu penghapus dosa. Pemadam panasnya api neraka. Dan kita masih diberi peluang untuk melakukannya sekarang ini. Sekarang ini. Yakni taubat. Karena perbuatan kita akan dihisab. Yang baiknya dihisab, yang jahatnya pun dihisab. Ya mas sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini menambahkanlah pengetahuan kita. Insya Allah. Dan Allah sentiasa memberkati kita. Berusaha untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, menambahkan bekalan, dan tak kalah pentingnya mengurangi bebanan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saya sudah sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.